Oke, selamat siang kelas 9. Hari ini kita akan belajar bersama tentang induksi elektromagnetik. Nah, kita pahami dulu pengertian induksi elektromagnetik, yaitu peristiwa timbulnya GGL atau gaya gerak listrik atau arus listrik pada suatu penghantar atau kumparan akibat mengalami perubahan garis-garis gaya magnet atau flux magnet. GGL itu singkatan dari tadi ya, garis gaya listrik. Nah, cara menghasilkan GGL atau arus induksi, yang pertama menggerak-gerakkan magnet di dekat kumparan. Nah, disebut dengan percobaan Faraday. Yang kedua, memutar kumparan dalam medan magnet. Itu prinsip kerja generator. Yang ketiga, memutar magnet di dalam kumparan. Prinsip kerja dinamo sepeda pancal. Cara menghasilkan GGL atau arus induksi. 4. Bisa menggerakkan penghantar memotong medan magnet pakai prinsip gaya Lorentz ya, pakai tangan, metode tangan. Yang jempol itu adalah arus listrik, jadi tangan digenggam dengan jempolnya terbuka ke atas. Jempol itu merupakan arah aliran arus listrik. Yang kelima, mengalirkan arus bolak-balik AC kepada kumparan primer untuk diinduksikan kepada kumparan sekunder yang ada di dekatnya. Prinsip kerja transformator atau trafo, menghasilkan arus searah DC yang diputus-putus kepada kumparan primer untuk diinduksikan kepada kumparan sekunder yang ada di dekatnya. Baterai, nah ini ya contohnya. Jika arus listrik dapat menimbulkan medan magnet, apakah medan magnet juga dapat menimbulkan arus listrik? Coba pikirkan baik-baik, kira-kira bisa nggak? Nah, ini tokoh-tokoh induksi elektromagnetik, ada Michael Faraday. Percobaan Faraday seperti ini ya, menggunakan galvanometer. Pada saat magnet digerakkan keluar masuk dalam kumparan jarum pada galvanometer akan menyimpang. Jadi magnetnya digerakkan keluar masuk ke kumparan. Terus akan terjadi kalau ada penyimpangan jarum galvanometer, itu menunjukkan bahwa dalam kumparan mengalir arus listrik. Jadi kalau jarumnya gerak, oh tandanya arus listriknya ngalir, karena arus kan nggak bisa dilihat ya. Arus listrik seperti ini disebut arus induksi. Arus listrik timbul karena pada ujung-ujung kumparan timbul beda potensial. Beda potensial ini disebut gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. Jarum galvanometer menyimpang hanya jika magnet digerakkan dalam kumparan. Kita lanjut, proses terjadinya GGL atau arus induksi. Yang pertama, magnetnya. Garis-garis kayak magnet, ada medan magnet, kumparan. Kalau berubah berarti ujung-ujung kumparannya dilihat ada arus listrik. Kalau enggak berarti tidak ada arusnya. Itu hanya mengecek apakah ada arus listrik atau tidak gitu. Timbulnya garis gaya listrik. Jadi magnet itu dapat menghasilkan listrik ya teman-teman, ini jawabannya. Karena GGL induksi pada ujung-ujung kumparan disebabkan karena adanya perubahan garis gaya magnetik yang memotong kumparan. Faktor-faktor yang menentukan besar GGL. 1. Banyak lilitan kumparan. 2. Kecepatan keluar masuk magnet dari dan ke dalam kumparan. 3. Kuat magnet yang digunakan. Penggunaan induksi elektromagnetik dipakai di mana saja? Yang pertama di dinamo atau generator arus bolak-balik. Ini ya contohnya. Terus dipakai di generator. Gaya gerak listrik induksi. Gaya gerak listrik ya, GGL ya, bukan. Pada generator dapat diperbesar dengan saya mempercepat putaran rotor. 2. Memperbanyak lilitan kumparan.
3. Menggunakan magnet yang lebih kuat. 4. Memasukkan inti besi lunak ke dalam kumparan. Ini ada dinamo sepeda, arus arahnya D, menggunakan magnet. GGL induksi yang timbul pada dinamo digunakan untuk menyalakan lampu. Semakin cepat roda berputar, semakin terang lampu menyala. Halo, selamat datang. Dengan siapa? Gitu. Nah, ini transformator adalah alat. Jadi ini kita barusan mempelajari tentang alat-alat yang menggunakan prinsip induksi magnetik ya. Tadi yang pertama alat yang digunakan ada dinamo sepeda, generator. Terus ada dinamo sepeda, lalu ada transformator atau trafo. Adalah alat yang digunakan untuk mengubah tegangan bolak-balik dari suatu nilai tertentu. Kalau arus DC itu arus yang tetap, kalau arus yang bolak-balik itu arus AC. Nah, nanti ada hitungannya di sebagian ini, adik-adik. Kita akan menghitung kumparan primer dan kumparan sekunder. Arus bolak-balik menyebabkan terjadinya perubahan medan magnet pada kumparan primer. Perubahan medan magnet pada kumparan sekunder menghasilkan GGL industri. Perubahan medan magnet pada kumparan primer diteruskan oleh inti kumparan. Jadi nanti akan menghitung perbandingan jumlah kumparan primer, jumlah kumparan sekunder lambangnya N. Terus ada I, itu arus listrik primer, I1. I2 arus listrik sekunder. Terus ada V itu tegangan listrik primer, V1 ya, terus V2 nya tegangan arus listrik sekunder. Nah gitu. Nah ini, jadi banding sama itu V sama N, nanti arusnya berbanding terbalik. Jadi semakin banyak lilitan, misalnya sekundernya banyak dari lilitan primer, maka tegangan sekunder akan lebih banyak dari tegangan primer. Tapi IS-nya akan lebih sedikit. Gitu. Jadi VS lebih besar dari VP akan sebanding dengan NS lebih besar dari NP. Jadi ketika lilitan sekundernya besar, maka tegangan listriknya akan besar. Tapi arus listriknya yang masuk akan kecil gitu. Transformator penurun tegangan atau step up dan step down ya. Kalau step up yang pertama itu sekundernya lebih banyak lilitannya, kalau step down sekundernya lebih sedikit lilitannya. Itu yang jadi patokan lilitan. Nah, ini persamaannya. VP per VS sama dengan NP per NS, tapi berbanding terbalik sama I-nya. Sebelah kanan ini IS banding IP. Ketika atasnya P, yang I justru atasnya S. Nanti kali silang gitu. Nah, ini penggunaan transformator. Ada di radio, TV, ada beberapa alat elektronik yang bekerja pada tegangan lebih rendah dari tegangan yang disediakan PLN. Dan ada yang lebih tinggi. Untuk menyesuaikan tegangan yang bekerja pada alat elektronik diperlukan transformator. Ini juga transmisi daya listrik dari pembangkit listrik ke konsumen ke rumah-rumah warga ya, menggunakan tegangan listrik. Nah, ini pakai trafo kan. Untuk itu diperlukan transformator peningkat yaitu step up dan transformator penurun yaitu step down. Oke. Nih, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Oke, gitu aja adik-adik. Sekian materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Thank you.